Halo, halo, Bung Rocky, apa kabar? Kelihatannya banyak sekali perkembangan yang terjadi setelah 24 jam kemarin kita ketemu ya, Bung Rocky ya. Ya, karena politik begitu cair dan semua orang ingin menunggangi yang kita sebut angin-angin palsu dari pertemuan para tokoh itu. Ya. Kan semua angin palsu semua itu kan. Tapi menganggap Ya. udah ada badai, padahal itu ya angin yang arahnya masih berbelok-belok. Ya. Oke, saya menangkap ada sesuatu ini berkaitan dengan isu 3 periode yang kemarin dibongkar oleh Muni, oleh Ketua Projo. Karena sekarang kemarin dia clear, dia jelas bahwa dia membaca katanya Ojo ke Susu itu jangan-jangan itu kita harus jeli, itu adalah soal 3 periode. Kan dia ngomong begitu, dan saya kira itu bukan jangan-jangan, dia pasti sudah dapat kepastian. Tiba-tiba sekarang dia berubah, dia menyatakan bahwa oh itu kan pernyataannya die hard-nya Pak Jokowi. Nah, yang die hard Jokowi kan siapa? Ketua Projo gitu. Terus di acara HIPMI ini Pak Jokowi juga Bahlil juga masih teriak-teriak 3 periode, lanjutkan gitu, artinya 3 periode gitu. Walaupun Pak Jokowinya ngeles gitu, dia menyatakan bahwa lanjutkan itu adalah siapapun presidennya harus melanjutkan program Pak Jokowi. Terus sudah satu lagi saya lihat SMRC tiba-tiba mengeluarkan survei lagi nih bahwa tingkat kepercayaan publik kepuasan kinerja Pak Jokowi itu tinggi lagi. Saya kok lihat sebenarnya ini ada tanda-tanda sebenarnya memang betul-betul disiapkan semua, tapi mungkin gara-gara pertemuan dengan Pak Jokowi jadi pertemuan dengan Bu Mega jadi berubah semuanya skenario-nya. Gimana itu Bung Rocky? Ya, jadi orkestrasi akhirnya dimulai lagi orkestrasi 3 periode itu. Tentu yang disebut sebagai die hard ya memang Projo kan memang die hard, nah itu disebut Pro Jokowi itu. Jadi ya saudara Muni tentu mesti siksak sedikit tuh, karena pers akhirnya mencium wah ini akal-akalannya bocor itu. Jadi sempurna sebetulnya permainan itu, apalagi ketika SMRC mengeluarkan hasil survei itu. Ini kan Pak kantong kiri kantong kanan aja tuh yang ngatur-ngatur itu tuh, dan yang ngatur itu adalah tokoh-tokoh yang sama juga tuh. Jadi itu agak ajaib kalau saya Mujani Research Center itu mengucapkan sesuatu yang ya orang anggap ya apa poinnya dalam semua variabel sosiologis, semua ekonomi itu menunjukkan pemburukan itu. Tapi tiba-tiba masih ya dianggap apa tadi judulnya tuh masih dipercaya oleh kepuasannya masih sangat tinggi, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi gitu. Sebetulnya poinnya adalah mau diterangkan bahwa Jokowi masih bisa mengatur politik, kan begitu intinya kan. Karena itu Ojo ke Susu, Jokowi masih ingin 3 periode. Jadi sebetulnya dari awal semua sinyal itu semacam ya orkes yang diatur. Oh, yang ini ngomong itu dulu, yang ini ngomong itu, ini lagi ya. Bahlil adalah bagian dari orkestrasi itu kan. Tetap kita mesti anggap bahwa Pak Jokowi punya ambisi 3 periode. Jadi lebih baik kita mulai dari situ tuh. Supaya Ibu Mega juga tahu bahwa petugas partainya itu betul-betul lagi memelihara strategi yang lain atau lagi mengatur strategi yang lain. Nah, itu mungkin sekali Pak Jokowi menganggap wah ini kok bisa Ibu Mega marah lagi nih kalau diucapkan terus-menerus kan. Karena Ibu Mega udah final lah, nggak ada 3 periode itu bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari itu 3 periode artinya membatalkan kader-kader PDIP untuk bertanding nanti tuh. Jadi sekali lagi ini poin yang harusnya kita terima dari awal, bahwa membaca Pak Jokowi mesti membaca dengan cara yang ajaib, kan nggak bisa dengan cara yang normal tuh. Jadi itu sebetulnya rumusnya tuh. Ya. Oh, jadi kalau kita sejak awal membacanya dengan cara seperti itu, sebenarnya kita nggak akan terkaget gitu ya? Iya. Ya. Jadi kan semua aparat Pak Jokowi mengatakan, bahkan Pak Jokowi sendiri kok bilang nggak mau. Oh iya, kita juga dengar itu dari Pak Jokowi. Tapi ini soal kekuasaan, kan nggak ada semacam atau sebut aja semacam kepastian bahwa Ganjar itu akan didukung oleh oligarki. Oligarki masih taker-taker karena elektabilitas Ganjar itu di bawah terus kan. Yang memang kalau diikuti SMRC ya udah itu artinya Ganjar aja, Ganjar sama siapa tuh, Ganjar sama Erik udah tinggi, paling tinggi. Ya itu gimana masuk akalnya tuh. Tapi kita tahu bahwa ketidakmasuk akalan itu yang ingin dipaksakan supaya terjadi opini publik bahwa oh ya itu bandwagon efeknya itu akan ngikuti hasil SMRC itu. Tapi udah biarin aja kan kita tahu bagaimana
perilaku politik dari lembaga-lembaga survei ini. Lain kalau lembaga survei itu betul-betul independen. Mereka bilang, enggak, ini independen, dana kita sendiri. Iya, dana Anda itu dari mana? Kan itu pertanyaannya kan. Dana publik pasti bukan dong. Dana oligarki pasti iya. Kan kita tahu siapa di belakang SMRC, siapa di belakang lembaga-lembaga survei itu tuh. Jadi sekali lagi, kadang-kala sentimen pribadi itu masuk dalam survei. Lalu dimunculkan soal itu objektif tuh. Nah, bagian-bagian ini yang saya cukup kenal tabiat dari lembaga-lembaga survei ini, karena kebanyakan mereka tuh ya teman bertengkar saya atau teman diskusi saya dan saling bocor-membocorkan kan. Jadi karena saya tahu mereka, antar mereka juga saling ngadu-ngadu ke saya, curhat, si ini begini, si ini baru dapat dari sini nih. Jadi kalau anak Betawi bilang udah tahu sama tahu lah. Sesama biskota. Iya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Kalau zaman dulu begitu ya. Zaman Jakarta tahun-tahun berapa tuh? Tahun 70-an deh, tahun 80-an masih tuh. Iya, itu udah tes tahu sama tahu. Udah gitu. Jadi balik lagi pada ide bahwa masyarakat sipil harus terus mencurigai perilaku politik istana, bahkan melalui lembaga survei dan melalui tokoh-tokoh semacam Pak Bahlul yang terus-menerus menganggap bahwa Bahlul, Bung Rocky. Bahlil, bukan Bahlul. Iya, saya sebut Bahlul karena ada banyak yang semacam Bahlil, ada banyak juga. Jamaknya namanya Bahlul. Tapi Pak Bahlil tentu punya desain sendiri kan. Ya pengusaha itu kan berupaya untuk memastikan bahwa usahanya itu masih bisa dilanjutkan. Kalau dibatalkan oleh pemilu nanti berantakan semua kan. Kalau Anies yang pegang kendali itu berantakan semua tuh perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang sekarang lagi dinikmati oleh bahkan para pengusaha yang menyebutkan apa himpunan pengusaha muda Indonesia. Jadi semua itu kita tahu karena bagian buruk dari pengusaha kita, dia nggak bisa hidup kalau nggak menetek atau diasuh di bawah ketiak kekuasaan. Oke. Nah tapi saya sendiri termasuk yang percaya apapun apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, pastilah ide 3 periode itu belum selesai, dan karena itu saya percaya ketika kemarin Muni menyampaikan itu, saya kira yang kita pegang omongan Muni yang pertama, bukan yang terbaru yang dia ralat ya. Karena dia kan menyebut dayhat kan projo gitu maksudnya. Nah tapi itu nggak bisa sembunyi lagi, akhirnya cara yang paling bagus yaitu dayhat, ya pastilah. Dayhat pasti akan dengan at all cost, dengan alasan apapun, pokoknya Jokowi harus maju lagi tuh. Itu dayhat. Pertanyaannya siapa yang dayhat? Kan yang mengucapkan yang justru paling dayhat di situ kan. Dan masuk biasa aja. Mau dilakukan itu biasa aja karena itu memang projo menginginkan. Kan nggak bisa jadi pro Ganjar kan, itu masih memang pro Jokowi kok 3 periode tuh. Oh iya, mereka di mana-mana ketika deklarasi menyatakan 2024 derek Pak Jokowi. Derek itu Kak ini ya. Ini mungkin kalau orang yang paham kosakata Jawa, derek itu betul-betul apa ya? Penyerahan total gitulah ya, mengikuti gitulah kira-kira ya. Jadi rasa bahasanya kira-kira seperti itu. Jadi kalau 2024 derek Pak Jokowi itu ya pasar bongkoan, Pak Jokowi mau ke kanan, Pak Jokowi ke kiri gitu. Itu justru konsisten begitu tuh, supaya kan nggak ada soal kalau memang itu suara rakyat begitu, oke. Jadi Pak Jokowi juga akan bilang bahwa saya memang diinginkan untuk 3 periode, selesai masalah kan. Jadi lain kalau Pak Jokowi bilang seolah-olah nggak mau lagi, padahal di belakang layar dia senang juga kalau banyak yang derek tuh. Nah, tapi sampai sekarang saya belum bisa membayangkan skenario-nya bagaimana ini untuk menuju 3 periode itu, karena bagaimanapun kan juga Ibu Megawati sudah tegas itu menutup pintu amandemen sampai tahun 2024 gitu. Ada prinsip dalam politik bahwa untuk menghasilkan sesuatu dibikin dulu kekacauan atau dibikin dibombardemen dengan yang disebut self-fulfilling prophecy. Jadi kalau diucapkan terus nanti jadi kenyataan juga. Kira-kira begitu. Dan ambisi Pak Jokowi pasti juga ada di dalam rumus itu. Dan dengan mudah misalnya kalau lembaga survei mengatakan 3 periode, dukungan masih kuat berarti 3 periode. Lalu Pak Jokowi merasa iya kalau begitu masuk akal, maka akan dilobi lah
partai-partai di DPR karena semua partai rahasianya dipegang Pak Jokowi. Tapi satu waktu nanti kita mesti lihat bagaimana masyarakat sipil, buruh, mahasiswa, emak-emak itu melakukan counter attack. Karena politik itu bukan sekedar apa yang ada di lembaga-lembaga formal, tapi juga yang ada di dompet emak-emak atau di dapur emak-emak atau yang mengalami kesulitan. Jadi ide itu boleh aja jalan terus sebagai operasi politik di bawah meja. Tapi yang di atas meja itu jelas ada kemiskinan, ada disparitas, ada kenaikan harga bahan pokok, krisis energi segala macam itu nggak bisa lagi menutupi apa yang lagi berlangsung di bawah meja. Itu kasakusuk untuk 3 periode. Ya. Oke, jadi artinya sebenarnya kalau ngomong dengan kacamata orang yang normal gitu, ini sebenarnya sudah jalan buntu gitu. Tapi ternyata kalau bagi para polisi ini mereka masih akan terus berusaha terus apapun caranya gitu. Ya, dengan mudah sebetulnya jalannya macam-macam. Nyatakan aja keadaan darurat sipil karena ketangan lalu diperpanjang kekuasaan, kan itu gampang itu kan. Atau misalnya keluar aja perpu, presiden bisa bikin perpu untuk membatalkan undang-undang yang sekarang sehingga perpu itu yang berlaku bahwa dalam keadaan khusus perpu membatalkan undang-undang pemilu yang mengatur 3 periode, mengatur macam lah itu persiapan. Jadi pemilunya tunggu 3 tahun lagi misalnya kan. Itu bisa dibuat kalau keadaan di parlemen udah dikuasai. Tapi menguasai parlemen tidak berarti menguasai opini publik. Itu konyolnya di situ. Jadi sekali lagi, power tends to corrupt, karena itu dia lagi mengabsolutkan power supaya dia bisa corrupt absolutely. Jadi begitulah kejadiannya. Dan memang dengan mudah Pak Jokowi tahu, ini orang-orang ini gampang lah diatur-atur tuh, diatur dengan ancaman pidana atau dibujuk dengan amplop yang lebih tebal. Jadi politik kita memang cuma putar-putar di situ, atau diancam atau dibujuk, kan gampang. Dan semua mereka memang punya komorbid. Siapa menteri yang nggak punya komorbid? Semua ada komorbid. Demikian juga anggota DPR yang menguasai fraksi itu pasti ada komorbidnya tuh. Ya, tapi kalau yang model-model begini untuk Bu Megawati kelihatannya Pak Jokowi nggak berani melakukan, nggak mempan ya. Iya, tapi nanti mungkin Ibu Mega juga diam-diam merasa, waduh ini lagi orkestrasi lagi jalan tuh, maka Ibu Mega kirim ke intel partai untuk ngintai di DPR tuh. Sejauh mana operasi senyap ini akan berlangsung terus. Jadi Ibu Mega juga mulai cemas juga bahwa ternyata pertemuan dengan Pak Jokowi kemarin juga itu barang palsu juga tuh. Karena ternyata mau 3 periode masih dihidupkan. Jadi kalimat Bahlil atau kalimat siapapun itu yang ada di koalisi itu menandakan bahwa memang mereka masih ingin merawat Presiden Jokowi dalam upaya untuk menyembuhkan komorbid mereka sendiri itu kan. Nah, Ibu Mega tahu semua ini, karena itu saya percaya bahwa Ibu Mega nggak akan luluh hatinya hanya karena disebut sebagai ibu oleh Presiden Jokowi. Ibu Mega pasti lebih memilih kata hatinya sendiri, dan kita tahu kata hati Ibu Mega itu sekeras batu, artinya bagus itu. Sekali dia punya prinsip, maka itu susah digoyahkan. Ya. Nah, sekarang kita tinggal nunggu ya, apakah muncul figur-figur lain seperti Mas Hinton atau kemudian Trimidian Panjaitan, atau masih mereka atau orang lain akan muncul gitu. Itu dari situ nanti kita bisa membaca sebenarnya apa yang maunya Bu Megawati ya. Iya, buat sementara saya kira sedang ada rapat lagi untuk counter attack kan. Dan konsep ini kan konsep yang kita kenal, cara Ibu Mega untuk mengatasi problem, yaitu secara lantang mengucapkan ketidaksukaannya. Dan Ibu Mega nggak pernah menyembunyikan ketidaksukaan pada seseorang itu. Dibujuk-bujuk, oke, Pak. Kan mudah sekali Ibu Mega merasa, ya saya masih diminta untuk jadi mimpin BPIP lagi atau BRIN segala macam itu. Tapi dia tahu bahwa bagian ini adalah bagian bujukan. Dan itu bagi Ibu Mega, itu justru yang kita selalu anggap. Ibu Mega punya naluri untuk tahu bahwa ini bujukan, ini sogokan. Di satu waktu Ibu Mega masih akan bilang, ini disogok lagi saya, padahal saya memang udah jengkel dengan si krempeng itu. Kira-kira begitu nanti keluarnya.
Iya, 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 iya. Jadi, feeling politik kita, ternyata terbukti gitu ya, bahwa opsi 3 periode itu masih terus hidup sampai kapan pun juga, walaupun pintu amandemen sudah ditutup rapat-rapat oleh Ibu Megawati gitu ya. Ya itu karena kita bikin kalkulasi, kan Ya, kalkulasi kita dari awal Pak Jokowi tidak menemukan orang yang bisa menyelamatkan reputasi dia. Kalau hmm, dia lengser di 2024, karena itu dia hmm, menganggap bahwa lebih baik dia dulu sambil dia memastikan siapa yang akan menyelamatkan dia. Jadi ini kayak Pak Jokowi itu kayak orang yang lagi nunggang nunggang macan. ya, Dia nggak bisa turun, nanti diterkam macan. Tapi kalau dia masih nunggang terus, lama-lama dia jatuh juga tuh, kelelahan kan, maka mhm, diterkam macan. Dilemanya di situ. ya ini. Jadi ini soal waktu saja ya? Betul, soal waktu. Iya, Dan waktu itu akan berkejaran dengan kesulitan ekonomi hmm. yang makin lama makin dekat dengan problem dapur mak-mak. Ya, ya, saya kira analogi Pak Jokowi menunggang macan itu tepat banget untuk menggambarkan situasi sekarang gitu, nah. Mau turun diterkam, mau Iya, lanjut makin lama iya, kehausan, kecapean, digoyang-goyang sama macan, ya ya iya, udah, hmm. kita tunggu aja alam semesta menjatuhkan kesimpulannya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Saya tetap 0%. Dan alam semesta akan pro 0%. Oke.